Halo, saya Hasan Minhaj dan mari kita bicara tentang keadilan. Kita semua tahu sistem hukum terkadang tidak adil, terutama jika kita tidak punya uang untuk membela diri. Disinilah LBHMI berperan. LBHMI adalah singkatan dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Indonesia. Mereka seperti Robin Hood-nya pengacara, berjuang untuk mereka yang tidak mampu. Bayangkan masalah hukum itu bisa menakutkan. Sengketa dengan pemilik kontrakan, pelanggaran hak buruh, bahkan tuntutan pidana. Sangat berat kan? Sekarang bayangkan menghadapi itu semua tanpa pengacara. Tidak enak kan? LBHMI mengerti. Mereka menyediakan bantuan hukum untuk masyarakat, memastikan semua orang punya kesempatan untuk berjuang. Tapi bukan hanya mendampingi orang di pengadilan, LBHMI juga memberdayakan masyarakat. Mereka mengedukasi orang tentang hak mereka. Mereka mengadvokasi perubahan kebijakan. Mereka ada di garda terdepan, berjuang untuk Indonesia yang lebih adil. Ini bukan cuma soal hukum yang rumit. Ini tentang wilkan privasi masyarakat. Rumah mereka, mesti masa depan mereka. LBHMI ada untuk memastikan semua orang dapat kesempatan yang adil. Oke, kita tahu LBHMI membantu orang dengan masalah hukum. Tapi apa artinya bantuan hukum profesional? Bantuan hukum profesional itu seperti punya pemandu yang ahli di dunia yang membingungkan. Mereka membantu kita menavigasi sistem hukum yang jujur saja bisa terasa seperti labirin yang dirancang untuk membuat kita tersesat. Kita bicara tentang pengacara yang tahu hukum luar dalam. Mereka bisa memberi nasihat, mewakili kita di pengadilan, dan memperjuangkan hak-hak kita. Entah itu masalah perdata, kasus pidana, atau apapun, mereka siap membantu. Tapi begini, pengacara itu mahal. Sangat mahal. Itu sebabnya bantuan hukum profesional dari LBHMI sangat penting. Mereka menyediakan layanan ini kepada mereka yang tidak mampu. Anggap saja seperti menyeimbangkan keadaan. Setiap orang berhak atas pendampingan hukum yang berkualitas, berapapun penghasilannya. LBHMI memastikan itu terjadi. Mungkin kalian bertanya-tanya, bisakah saya dapat bantuan dari LBHMI? Jawabannya kemungkinan besar ya. LBHMI berkomitmen untuk menyediakan bantuan hukum kepada mereka yang paling membutuhkan. Mereka punya kriteria khusus untuk memastikan layanan mereka menjangkau anggota masyarakat yang paling rentan. Pertama dan terpenting, LBHMI memprioritaskan individu dan komunitas dengan sumber daya keuangan terbatas. Mereka paham biaya hukum bisa menjadi hambatan besar bagi keadilan. Jadi jika kalian kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, jangan biarkan itu menghalangi kalian untuk mencari bantuan mereka. Tentu saja, mereka perlu memverifikasi kondisi keuangan kalian. Ini mungkin melibatkan penyediaan beberapa dokumen seperti laporan pendapatan atau bukti bantuan pemerintah. Jangan khawatir, semuanya rahasia. Mereka tidak ingin ikut campur. Mari kita bahas jenis layanan hukum yang ditawarkan LBHMI. Karena, percayalah, mereka menangani banyak hal, mulai dari kasus pidana hingga perselisihan perdata hingga masalah administrasi. Mereka seperti Avengers-nya hukum, siap siaga dan berjuang dalam pertempuran hukum apapun yang kalian hadapi. Pertama, kasus pidana. Dituduh melakukan kejahatan itu menakutkan. Kalian butuh seseorang di pihak kalian yang mengerti hukum dan akan memperjuangkan hak-hak kalian. LBHMI menyediakan pendampingan hukum kepada mereka yang menghadapi tuntutan pidana, memastikan mereka mendapatkan pengadilan yang adil dan akses ke proses hukum yang benar. Lalu ada kasus perdata. Ini melibatkan perselisihan antara individu atau organisasi, misalnya pelanggaran kontrak, sengketa properti, atau bahkan masalah hukum keluarga. LBHMI membantu menavigasi masalah hukum yang rumit ini, mencari penyelesaian yang adil dan melindungi kepentingan klien mereka. Dan jangan lupakan kasus administrasi. Ini melibatkan perselisihan dengan instansi pemerintah. Bisa apa saja, mulai dari hak atas tanah hingga izin, hingga tunjangan kesejahteraan sosial. LBHMI membantu individu meminta pertanggungjawaban pemerintah dan memastikan hak-hak mereka dihormati. Bagian 5, melampaui ruang sidang, dampak LBHMI pada masyarakat. Begini, LBHMI bukan hanya tentang ruang sidang dan pertempuran hukum. Mereka memberdayakan masyarakat dari akar rumput. Mereka paham bahwa keadilan sejati melampaui kasus individual. Ini tentang menciptakan masyarakat di mana setiap orang tahu hak-haknya dan dapat mengakses sumber daya yang mereka butuhkan. Salah satu caranya adalah melalui pendidikan hukum.
LBHMI mengadakan lokakarya, seminar, dan sesi pelatihan untuk mengedukasi masyarakat tentang hak dan tanggung jawab hukum mereka. Pengetahuan adalah kekuatan, kan? Dengan membekali orang dengan pengetahuan hukum, mereka memberdayakan mereka untuk mengadvokasi diri mereka sendiri dan komunitas mereka. Tapi bukan hanya memberi informasi. LBHMI juga bekerja langsung dengan masyarakat untuk mengatasi masalah sistemik. Mereka melakukan investigasi hukum untuk mengungkap ketidakadilan, mengadvokasi perubahan kebijakan, dan memberdayakan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang berkuasa. Mereka tidak takut untuk menantang status quo dan memperjuangkan masyarakat yang lebih adil. Bagian 6. Dari pendidikan hingga pemberdayaan, kekuatan layanan non-litigasi LBHMI. Sekarang, mari kita bicara tentang hal-hal yang terjadi di luar ruang sidang. Karena dampak LBHMI jauh melampaui pendampingan hukum. Mereka menawarkan berbagai layanan non-litigasi yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan setara. Pertama, pendidikan hukum. LBHMI tahu bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Mereka mengadakan lokakarya, seminar, dan sesi pelatihan untuk mengedukasi masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka. Mereka menyederhanakan konsep hukum yang rumit ke dalam bahasa yang mudah dipahami, memberdayakan orang untuk menavigasi sistem hukum dengan percaya diri. Lalu ada konsultasi hukum. Terkadang kita hanya perlu bicara seseorang yang bisa mendengarkan situasi kita dan memberi arahan. LBHMI menawarkan konsultasi hukum gratis, menyediakan ruang aman bagi orang untuk membahas masalah hukum mereka dan mencari solusi. Tapi tidak berhenti di situ. LBHMI juga melakukan penelitian hukum, menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia, dan mengadvokasi perubahan kebijakan. Mereka terus bekerja untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah sistemik yang melanggang ketidakadilan. Bagian 7, kisah nyata, dampak nyata bagaimana LBHMI membuat perbedaan. Mari kita bicara apa adanya. Semua pembicaraan tentang layanan hukum dan pemberdayaan masyarakat mungkin terdengar abstrak. Jadi izinkan saya bercerita tentang orang-orang nyata yang telah dibantu LBHMI. Karena di balik setiap kasus hukum, setiap lokakarya, setiap upaya advokasi kebijakan, ada kisah manusia tentang perjuangan dan ketahanan. Contohnya Ibu Sri, seorang ibu tunggal yang menghadapi penggusuran dari rumahnya. Pemilik kontrakannya mencoba memanfaatkan ketidaktahuannya tentang hukum dan maksanya keluar. Dalam keputusasaan, ia menghubungi LBHMI. Mereka memberinya pendampingan hukum gratis, memperjuangkan hak-haknya di pengadilan, dan akhirnya membantunya mempertahankan rumahnya. Tanpa LBHMI, Ibu Sri dan anak-anaknya akan kehilangan tempat tinggal. Atau contoh Pak Budi, seorang buruh pabrik yang dipecat secara tidak adil karena menyuarakan kondisi kerja yang tidak aman. Dia takut, tidak yakin akan haknya, dan khawatir tentang menafkahi keluarganya. LBHMI turun tangan, memberinya nasihat hukum, dan membantunya mengajukan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja. Setelah berbulan-bulan advokasi, Pak Budi mendapatkan pekerjaannya kembali, beserta kompensasi atas upah yang hilang. Ini hanya 2 contoh di antara banyak lainnya. LBHMI membuat perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari, memperjuangkan keadilan dan kesetaraan, satu kasus, satu lokakarya, satu perubahan kebijakan pada satu waktu. Bagian 8, LBHMI sekutu Anda dalam keadilan. Sistem hukum bisa mengintimidasi, rumit, membingungkan, dan seringkali terasa dirancang untuk melindungi yang berkuasa, bukan yang rentan. Tapi begini, Anda tidak harus menghadapinya sendirian. LBHMI hadir untuk menjadi sekutu Anda dalam memperjuangkan keadilan. Mereka percaya bahwa setiap orang berhak atas layanan hukum yang berkualitas, terlepas dari latar belakang atau kondisi keuangan mereka. Mereka berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan keadilan. Entah Anda menghadapi masalah hukum, butuh nasihat hukum, atau hanya ingin belajar lebih banyak tentang hak-hak Anda, LBHMI siap membantu. Jangan biarkan rasa takut atau intimidasi menghalangi Anda untuk mencari keadilan yang layak Anda dapatkan. Bagian 9, ambil tindakan terhubung dengan LBHMI hari ini. Baiklah, kita telah membahas tentang LBHMI, misi mereka, layanan mereka, dan dampak mereka. Sekarang saatnya bertindak. Karena keadilan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, itu adalah sesuatu yang kita perjuangkan secara aktif.
Jika Anda menghadapi masalah hukum, jangan ragu untuk menghubungi LBHMI. Mereka memiliki kantor di seluruh Indonesia dan informasi kontak mereka tersedia secara online. Anda dapat menghubungi mereka melalui telepon, email, atau bahkan mengunjungi kantor mereka secara langsung. Tetapi meskipun Anda saat ini tidak membutuhkan bantuan hukum, masih ada cara untuk terlibat. Anda dapat mendukung pekerjaan mereka dengan menjadi sukarelawan, menyumbang untuk tujuan mereka, atau sekadar menyebarkan informasi tentang layanan mereka. Ingat, keadilan adalah tanggung jawab bersama. Dengan mendukung organisasi seperti LBHMI, Avos Dismstive Derin Sorekat Diwiledul Dingin Tart, Nuk Sesmila. Mari kita berdiri bersama Sutfing Pilter Bichur Jenend untuk semua.